Hai sahabat Alfamart, aku Najwa sebagai host dari podcast kita kali ini. Sahabat Alfamart, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Untuk merayakan Hari Ibu, tema podcast kita kali ini akan bertemakan surat untuk ibu. Podcast kali ini aku nggak sendirian, aku udah bersama dua narasumber kita, Mbak Resti dan juga Mbak Vira. Halo. Oke, nah sahabat Alfamart, Mbak Resti dan Mbak Vira ini adalah perwakilan dari pegawai toko Alfamart. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut nih bareng Mbak Vira dan juga Mbak Resti. Tapi sahabat Alfamart, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, aku mau ngingetin dulu ke sahabat Alfamart semua untuk jangan lupa download dulu aplikasi AlfaGift dan juga follow dan subscribe sosial media kita Alfamart dan juga AlfaGift. Oke, halo Mbak Vira, Mbak Resti. Halo Mbak Najwa. Apa kabar? Baik. Baik. Mbak Vira, Mbak Resti ini satu toko kerjanya atau gimana? Beda. Mbak. Oh, beda toko. Ada kita di satu zona. Sebagai apa berarti di Alfamart ini? Kalau aku masih sebagai kasir. Sebagai kasir, kalau Mbak Resti udah jadi apa? Asisten kepala toko. Wih, keren juga ya. Oke. Berarti udah berapa lama di kerja di Alfamart ini? Kalau aku udah 1 tahun 5 bulan. Udah 1 tahun 5 bulan? Lama juga ya? Iya. Kalau Mbak Resti? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun? Udah lama-lama banget ya? Iya. Tapi gimana nih kalau tadi kan udah lama-lama ya kerjanya, berarti rutinitasnya itu biasanya ngapain aja sih memang? Mungkin Kalau dari aku rutinitas sehari-hari menjadi kasir itu melayani customer, terus juga aku kebetulan di toko yang ada upsellingnya yaitu Beanspot, jadi di situ juga aku belajar membuat kopi, terus ya seperti biasanya anak toko kalau datang barang, display barang, semuanya segala macam. Oke. Berarti dari pagi sampai sore atau gimana? Oh, dari pagi sampai sore? Tergantung shiftnya. Tergantung shiftnya ya. Biasanya shiftnya itu kapan aja Mbak? Kalau di tokoku kan 24 jam, tapi untuk perempuan tuh hanya di shift 1 dan shift 2. Jadi 8 jam normal. 8 jam. Kalau Mbak Resti gimana? Kalau ada sih cuma ngebantu nge-backupin doang paling. Oh, bantu nge-backup. Bantu backup kasir sama ngitin barang, bersih-bersih. Itu sehari-hari berarti Iya, kayak gitu ya? sehari-hari. Padat juga berarti ya. Biasanya berarti waktu luangnya itu berapa hari gitu? Maksudnya dalam seminggu itu? Kalau hitungan di sebagai personil toko itu 5 hari kerja baru 1 hari libur. Oh, 5 hari kerja, 1 hari libur. Iya. Oke, berarti Jadi lumayan terus ya. Oke. Tapi biasanya kalau kan cuma 1 hari itu ya dapat waktu luangnya, itu biasanya kalian manfaatin buat apa tuh? Paling buat istirahat gitu doang. Istirahat, malah justru leyeh-leyeh ya kan banyak biasanya anak muda zaman sekarang sukanya malah kelayapan gitu kan. Kalian malah lebih pilih buat leyeh-leyeh gitu ya di rumah. Main juga tetap ya, main. Berarti bareng keluarga di rumah. Aku bareng keluarga. Jadi di rumah juga kalaupun libur kadang kesibukannya alhamdulillah aku ada sampingan buat ini tetap produktif buat make upin kayak gitu. Oh, ada sampingan gitu ya buat make up ya. Kalau Mbak Resti gimana? Oh, nggak ada. Berarti emang ya udah spend time sama keluarga aja gitu ya. Enggak, keluarga juga. Oh, nggak keluarga juga. Berarti di rumah aja sendiri Ngekos gitu. sendiri. Oh, ngekos Mbak Resti. Oke. Iya. Nah, sama keluarga tadi aku sebenarnya agak penasaran di bagian ini sih Mbak Resti dan Mbak Vira kan itu menurut pandangan aku cukup padat ya. 6 hari kerja, 1 hari waktu luang. Aku penasaran di bagian kalian kok bisa kuat banget sih. Itu ada yang support kalian di belakang kalian tuh siapa sih yang bisa kalian sampai bisa di titik ini tuh gimana caranya? Kalau aku karena aku anak pertama dan aku dari 4 bersaudara dan adik-adik aku tuh masih sekolah. Jadi aku ini aja sih maksudnya untuk mencoba membantu perekonomian orang tua aja. Jadi aku kerjanya jadi semangat gitu karena kalau Gak apa-apa, Pak. Ya karena semangat aku tuh sebenarnya ya dari adik-adik juga, maksudnya siapa tahu rezeki aku
dilancarkan juga karena doa-doa ibu dan ayah, juga adik-adik gitu. Jadi semangat terus. Jadi pikirannya tuh bawaannya tuh kerja jadi lebih niat kayak gitu Kak. Jadi lebih giat gitu. Oh, berarti kalau boleh tahu orang tuanya Mbak Vira berarti usia berapa saat ini? Kalau ayah itu udah 49-an, 48 lah. Kalau ibu masih di angka 43. 43, berarti memang belum tua-tua banget juga belum sebenarnya tua-tua ya. banget, iya. Tapi sekarang ayah bekerja, posisinya atau gimana? Bekerja. Tapi ibu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Kalau Mbak Resti? Ibu ada. Ibu ada. Kalau ayah gimana? Sensitif ya Mbak kalau ngomong tentang ibu. Gak apa-apa, Mbak. Ya Mbak, boleh. Ibu Resti jauh Ibu Mbak Resti jauh. di kampung. Oh, berarti Mbak Resti ngerantau. Iya, Oke, berarti kampungnya Mbak Resti di mana, Mbak? ada di Palembang. Oh, jauh banget ya, Mbak ya? Iya. Oke, berarti memilih untuk merantau di Jakarta. Berarti selama ini yang bikin kuat juga dari orang tua, dari ibu terutama ya. Iya. Soalnya juga dari kecil belum pernah ketemu sama ayah. Oh gitu. Iya. Oh, berarti kalau Mbak Resti ada, saudara kandung? Gak ada, Resti tunggal. Oh, Mbak Resti tunggal. Berarti ngehidupin ibu di kampung gitu ya? Ibu juga udah nikah lagi, jadi Resti sendiri di sini tinggalnya. Oh, Mbak Resti maaf. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, masih nggak apa-apa ya Mbak Resti ya? Oke, sorry. Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa Mbak Resti. Tapi kalau Mbak Resti dan Mbak Vira nih, berarti sedekat apa sih sebenarnya sama orang tua? Kalau Mbak Vira dulu deh mungkin. Kalau aku cukup dekat, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk tinggal sama ibu gitu bareng-bareng. Berarti deket banget gitu ya istilahnya. Bisa dibilang deket banget. Tapi juga sama ayah sama ibu sebenarnya juga udah bisa. Udah bisa. Tapi alhamdulillah mereka balikan lagi. Oke. Iya, pernah nikah lagi jadinya. Gitu. Jadi ya cukup panjang juga sih ceritanya, tapi kalau sama ibu hubungannya sedekat itu alhamdulillah. Jadi masih bisa menyaksikan keseharian ibu gitu. Kalau Mbak Resti, Kalau dulu deket banget. deket banget berarti Iya. Makan dulu mau minta suapin apa pokoknya sama ibu. Berarti sedekat Tapi itu. kalau sekarang kan ibu jauh, jadi ya udah mandiri. Mandiri, iya. Tapi masih suka kontak-kontakan sama ibu. Paling video call doang. Kalau kangen kan video call sama ibu. Gitu. Ini aku mungkin agak tarik mundur sedikit sih Mbak Resti. Kenapa memutuskan nih untuk bisa merantau ke Jakarta tuh kenapa? Kenapa keputusannya seperti itu dan tidak memilih untuk kerja di Palembang aja gitu bareng ibu? Ya karena kan Resti ngeliat ibu juga, ibu udah nikah kan, punya keluarga baru. Jadi yang nggak enak kalau ikut. Terus juga Resti dari kecil itu ikut nenek. Sekarang kan nenek udah nggak ada. Jadi ya Resti sendiri. Siapa lagi yang mau ini kalau bukan Resti sendiri gitu Mbak? Iya, paham. Kalau ngelihat Mbak Resti sampai nangis kayak gini, mungkin ada nggak sih hal yang paling dikangenin banget sama dulu momen-momen bareng ibu? Pengen peluk ibu, pengen temu sama ibu. Udah lama nggak ketemu ibu. Iya pasti ya udah lama banget sih. Berarti terakhir kapan Mbak Resti? Tahun 2021 itu terakhir pulang. Itu terakhir kali ketemu ibu, terakhir ketemu. Cuman ngomong, Resti mau ngerantau gitu doang. Oke. Kalau Mbak Vira ada nggak momen yang paling kangen banget gitu sama ibu? Kalau aku kangen banget sama ibu tuh ya karena aku di keluarga itu anak pertama, terus adiknya juga
banyak gitu. Jadi pengen lebih punya waktu berdua, tapi aku tahu ibu capek. Iya, Terus capek ya. yang paling aku kagum sama ibu tuh di lahiran adik aku yang terakhir, aku tuh bener-bener yang nemenin ibu di dalam. Itu dari situ tuh bener-bener ngerasa bahwa ya Allah, ibu tuh bener-bener seluruh hidupnya tuh dia kerahin semua gitu. Jadi menurut aku bener-bener hal paling aku syukurin tuh bener-bener aku punya ibu yang bener-bener kuat banget. Terus kayak dia sabar banget, hebat banget. Pokoknya dia tuh bener-bener ngasih segalanya gitu. Jadi ibu aku tuh bener-bener orang, sosok yang bener-bener malaikat gitu ya. Iya. Mbak. Iya, paham, Mbak. Berarti terakhir kali ngomong heart to heart gitu sama ibu udah lama atau gimana? Tahun Udah 2021 waktu Resti mau berangkat kan, berangkat. Itu terakhir Mbak Resti. Resti peluk ibu kan, Mbak. Iya. Resti bilang, ibu di sini sehat-sehat itu. Tunggu Resti pulang. Udah gitu aja. Itu terakhir kali ngobrol sama ibu, berarti itu juga 2021 ya? Ya. Udah lama banget ya Mbak ya? Oke, kalau Mbak Vira gimana? Kalau aku terakhir ngobrol itu karena belum lama keluarga kita tuh lagi ada masalah gitu, Mbak. Ayah sama ibu tuh di 2 minggu kemarin hampir mau pisah lagi. Aku juga sebenarnya keluarga yang utuh, tapi di dalamnya tuh lumayan banyak struggle-nya gitu. Jadi aku memposisikan diri aku tuh di situ benar-benar nggak bisa lemah gitu, karena emang ibu curhat ke aku, ayah juga sama. Jadi benar-benar kalau untuk urusan kemarin aku heart to heart-nya tuh ibu benar-benar ceritain kalau masalahnya gini gitu, dan dia tuh benar-benar saling nurunin egonya, dan alhamdulillah udah baik-baik lagi. Alhamdulillah udah baik-baik lagi ya. Oke. Aduh, aku juga jadi ikutan mellow ya. Iya. Oke. Mbak Resti, tapi gimana sih biasanya cara ngungkapin rasa kasih sayangnya ke ibu gitu? Resti Mbak Resti. paling lewat video call, kalau itu ya doa aja paling nggak, soalnya kan jauh kan nggak bisa. Kalau dulu gimana tuh biasanya? Dulu juga ya jarang ketemu ibunya. Kan ibu juga udah punya keluarga baru kan. Iya. Jadi ya Resti sama nenek doang. Kebetulan ibu nikahnya udah lama. Waktu Resti SMP. Oh gitu. Iya. Kalau sebelum SMP masih ingat nggak tuh kira-kira dulu gimana sih biasanya ngungkapin kasih sayangnya sama ibu gitu? Ya Resti peluk ibu gitu doang paling. Tiap pulang sekolah gitu mungkin ya. Oke. Yang paling diinget yang pas dia berangkat sekolah, ibu selalu yang nguncirin Resti, itu tuh paling diingat. Kalau Itu aja paling Mbak. itu aja ya. Kalau Mbak Vira? Kalau ungkapan aku sih dengan ya alhamdulillah gitu, aku diberi kesempatan juga untuk bekerja di Alfamart yang benar-benar bikin aku memiliki penghasilan, dan itu aku kasih untuk ibu. Oh gitu, berarti iya. Jadi aku setiap aku gajian gitu, aku benar-benar beliin sesuatu lah buat ibu kayak gitu. Berarti selalu make sure buat ngirimin gitu ya ke ibu ya, ada berarti udah kayak tulang punggung banget ya Mbak Vira ini ya. Oke. Kalau Mbak Resti juga sama gitu juga ya Mbak ya? Pasti ya. Oke. Kalau dikasih kesempatan mungkin buat ngomong ke orang tuanya mungkin. Jadi sebenarnya ini sahabat Alfamart, Mbak Resti dan Mbak Vira ini udah kita minta untuk menyiapkan surat
untuk surat ungkapan untuk mereka menyampaikan isi hati mereka ke ibu mereka masing-masing. Jadi mungkin kita akan mau minta tolong ke Mbak Resti dan Mbak Vira untuk bisa sama-sama bacain suratnya. Boleh? Mungkin suratnya mungkin dari Mbak Vira dulu, boleh? Mbak Vira. Aku langsung bacain aja, Kak. Buat ibu yang ada di rumah, Teteh mau bacain ungkapan dari hati Teteh di hari ibu. Bu, seumur hidup pun aku tak akan mampu membalas jasa-jasamu, Bu. Terutama nyawa yang hampir kau pertaruhkan demi aku, anakmu. Dengan uang yang aku cari sampai mati pun tidak akan pernah bisa membayar semua kasih dan cintamu. Bu, aku selalu menemukan alasan demi alasan untuk terus hidup. Apalagi senyum ibu makin hari makin indah di mataku. Bu, aku tahu baktiku tidak akan bisa mengalahkan semua yang telah kau berikan. Namun di sisa waktuku, akan aku usahakan yang terbaik untukmu. Semoga dengan adanya aku di dunia ini, bisa mempermudah langkah-langkah ibu untuk menuju surga Allah. Bu, mau sehebat apapun aku nanti, di matamu aku hanyalah seorang anak kecil kesayanganmu. Sekali lagi selamat hari ibu. Udah itu aja. Oke, keren banget Mbak. Oke. Semoga nanti ibunya bisa dengar gitu ya, disampaikan ya. Oke, kalau Mbak Resti mungkin boleh, silakan. Bentar ya, Mbak. Gak apa-apa. Ibu, kalau ibu lihat video ini, Resti cuma mau bilang, Resti kangen banget sama ibu. Resti pengen peluk ibu. Resti pengen disayangi lagi kayak dulu, Bu. Mungkin Resti nggak pernah bilang langsung kalau Resti tuh sayang sama ibu. Tapi jauh dalam hati Resti tuh sayang banget sama ibu. Ibu sehat-sehat ya di sana ya, Bu. Tunggu Resti pulang. Resti sayang ibu. Selamat hari ibu. Oke, ya sahabat Alfamart, jadi itu ya, kita udah dengar kisah-kisah dari Mbak Resti dan juga Mbak Vira. Super mengharukan banget menurut aku sendiri, dan semoga dari sahabat Alfamart juga ada banyak ya yang bisa dipetik dari cerita dari Mbak Resti dan juga Mbak Vira ini. Dan mungkin dari Mbak Resti atau Mbak Vira ada yang mau disampaikan ke sahabat Alfamart sekalian? Kalau dari aku, untuk seluruh sahabat Alfamart, untuk juga sesama personil toko di Alfamart, semoga kita selalu dikasih kemudahan hidup, selalu gampang senang. Semoga apa yang sedang kita jalan itu selalu diridhoi oleh Allah. Semuanya pokoknya semangat, jangan pernah nyerah sama hidup. Kita udah sejauh ini, jadi harus terus semangat. Harus tetap semangat sahabat Alfamart, mau sebesar apapun cobaannya ya, demi keluarga juga di rumah ya. Kalau Mbak Mbak Resti, mungkin ada yang mau bilang buat teman-teman kasir, tetap semangat aja.
Dan itu aja Mbak. Itu aja ya. Oke, Mbak Resti, Mbak Vira, terima kasih banyak. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, dan itu juga menjadi suatu pembelajaran baru juga buat aku. Aku jadi baru dengar cerita-cerita dari kalian, dan aku berharap itu juga bisa menjadi pembelajaran ya bagi sahabat-sahabat Alfamart di rumah. Oke, kita ada sedikit apresiasi buat Mbak Vira dan juga Mbak Resti. Kita ada uang tunai dan juga voucher sebesar masing-masing Rp500.000 dengan total Rp1.000.000. Oke, boleh lihat kasih, dulu ke Mbak. kamera. Sama-sama. Terima kasih Alfamart. Oke, sahabat Alfamart, jangan lupa kita juga ada challenge surat untuk ibu yang kita buka mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 17 Desember. Challenge-nya itu kayak gimana? Challenge-nya sahabat Alfamart boleh banget upload foto, video, atau bahkan voice over ke TikTok, Instagram, ataupun X. Nah, setelah share, sahabat Alfamart bisa langsung kasih hashtag surat untuk ibu dan juga mention Alfamart dan Alfagift. Semoga beruntung. Oke, sahabat Alfamart, tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Resti dan juga Mbak Vira. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Oke, nah jadi sahabat Alfamart, mumpung sebentar lagi kita akan merayakan Hari Ibu, sahabat Alfamart yang masih ibunya masih ada gitu, jangan lupa diungkapkan rasa kasih sayangnya sebelum nantinya ada penyesalan gitu ya. Dan untuk sahabat Alfamart yang mungkin orang tuanya udah nggak ada, jangan sedih karena kita masih bisa banget untuk ungkapin rasa kasih sayang kita ke ibu kita masing-masing dengan cara mendoakan mereka sebanyak-banyaknya. Oke, sahabat Alfamart, segitu dulu podcast dari kami dan terima kasih banyak sudah menonton. Aku mau mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu. Bye.